Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Abdul Rashid, NIM B100-200-249 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan produk akhir yang berjudul Banyaknya Pengangguran yang Disebabkan PHK Massal Dampak dari COVID-19. Salah satu perusahaan kota yang banyak mem-PHK karyawannya ialah Tangerang. Kompas.com, sebanyak 8.282 karyawan di 73 perusahaan yang ada di kota Tangerang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan jumlah yang terdampak karyawannya ada 8.282, jadi 6.311 yang di PHK dengan 1.971 yang dirumahkan, ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Rahman Syah, saat dihubungi Kompas.com melalui telepon Rabu 8 Juli 2020. Rahman Syah mengatakan data tersebut dikumpulkan di Snaker Kota Tangerang sejak awal pandemi COVID-19 Maret 2020 sampai dengan hari ini. Rahman Syah mengatakan dari perkumpulan pengusaha di Kota Tangerang tidak ada niat untuk melakukan PHK besar-besaran. Namun, kondisi ekonomi di tengah wabah COVID-19 membuat banyak perusahaan harus memilih jalan PHK. Kemungkinan kan itu pendapatannya berkurang, artinya penghasilannya berkurang, yang otomatis berimbas pada terjadinya PHK itu, tutur Rahman Syah. Saat ini, di Snaker Kota Tangerang, kata Rahman Syah, memaksimalkan program pelatihan kerja yang dibuat pemerintah pusat melalui program prakerja. Selain itu, karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan juga didata untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah. Juga upaya kita menyelesaikan penyelesaian antara karyawan dan perusahaan apabila ada salah satu hak yang belum terpenuhi antara satu dengan lainnya, ujar dia. Selain itu, kita juga mendapatkan berita dari Tempo.co Jakarta. Pemerintah menyebutkan bahwa angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dampak dari virus corona atau COVID-19 telah mencapai 3,05 juta. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan penciptaan lapangan kerja saat ini tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah kehilangan lapangan kerja. Kemenaker melaporkan tenaga kerja terdampak COVID-19 sekitar 3,05 juta orang per 2 Juni 2020 dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta, ujarnya dalam sebuah bahan diskusi Minggu 7 Juni 2020. Bappenas sebelumnya memperkirakan tambahan pengangguran tahun ini mencapai 4,2 juta, namun angka itu bisa lebih besar karena pencarian kerja cukup tinggi. Hal itu terindikasi dari kartu prakerja pendaftar 10,8 juta sampai akhir Mei 2020, kata Bambang. Dia mengutarakan angka kemiskinan dan pengangguran masih akan terus meningkat. Bahkan dalam skenario sangat berat diperkirakan kemiskinan bertambah 4,86 juta. Menurut Bambang, mengacu survei Badan Pusat Statistik atau BPS, kelompok yang paling terdampak dari COVID-19 adalah penduduk berpendapatan rendah dan bekerja di sektor informal. Adapun di perkotaan, yang terdampak adalah bisnis perdagangan. Wabah COVID-19 menyebabkan gelombang PHK naik signifikan. Bahkan sebanyak 25 juta pekerja diprediksi terancam kehilangan pekerjaan, terutama dari sektor pekerja bebas. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Badan Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan survei online. Survei dilakukan selama periode 24 April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Ujar Ngadi dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI seperti dikutip dari siaran pers Selasa 19 Mei 2020. Ini adalah grafik contoh provinsi dengan jumlah pekerja dirumahkan paling banyak. Dan kedua adalah grafik provinsi dengan jumlah pekerja di PHK paling banyak. Di sini yang paling banyak ialah Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, lalu DKI Jakarta, kemudian Kalimantan Timur. Ini video dilakukan di saat saya sedang melakukan editing dan pembuatan PowerPoint, yaitu yang saya ambil sendiri PPT. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kalimat yang menyinggung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.